Pagi Indonesia bersama saya Perlita Amanda. Dan saya Rasyad Zafira. Pagi Rasyad, bagaimana kabar hari ini? Apakah bersemangat? Pastinya harus bersemangat Perlita. Seperti yang bisa kita lihat pada pagi hari ini cuacanya sangat cerah. Dan pastinya harus bersemangat. Oke, semoga aja bukan hanya kami berdua yang bersemangat, tapi juga pemirsa di rumah terus bersemangat karena kami berdua akan menemani pemirsa sampai 30 menit ke depan. Tentunya kami akan menyajikan berita hangat, aktual dan terkini yang dirangkum menjadi satu di WhatsApp Indonesia. Sebelum memasuki berita, mari kita lihat cuplikan berita pertama pada hari ini. Dibatalkannya PPKM membuat perayaan Natal juga Tahun Baru akan dilaksanakan secara terbuka. Lalu bagaimana kondisi gereja katedral selama 1 hari sebelum perayaan Natal dan Misa? Dan bagaimana sistematis terbaik dari Masjid Istiqlal menghadapi kembalinya perayaan Natal? Informasi pertama diawali dengan berita menjelang perayaan Natal dan juga Tahun Baru 2022 mendatang. Benar. Pastinya pemirsa sudah tahu bahwa perayaan Natal itu selalu meriah di setiap tahunnya, dengan hiasan pohon Natal yang telah beredar di beberapa tempat. Benar sekali, di beberapa tempat sudah mulai menghias pohon Natal. Lalu bagaimana ya suasana menyambut perayaan Natal tahun ini di Gereja Katedral Jakarta Pusat? Saat ini kami langsung terhubung dengan reporter kami Anjani Okta di tempat. Halo Anjani Okta, bagaimana situasi di sana? Baik, terima kasih Perlita dan Rasyad. Untuk kondisi terkini di depan Gereja Katedral, banyak pengetatan dari polisi dan Dishub. Sekaligus menyambut untuk Menteri Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD untuk datang ke Gereja Katedral. Pengetatan atau penjagaan yang akan dilakukan itu selama 3 hari, yaitu dari tanggal 24 Desember tepatnya hari ini, hingga nanti hari Minggu pada tanggal 26 Desember 2021. Saat ini tim kami masih belum bisa memasuki ke dalam karena adanya penjagaan yang sangat ketat. Namun dari informasi yang telah kami dapatkan bahwa jemaat yang akan hadir hanya 40% dari seluruh jemaat, yaitu sekitar 650 jemaah. Para polisi dan TNI pun juga ikut menjaga proses Natal atau Misa tahun ini. Jika dibandingkan pada tahun lalu, Natal tahun ini di Gereja Katedral cukup ketat karena sudah mulai diperbolehkan melakukan proses Natal langsung di Gereja Katedral. Walaupun begitu, terdapat beberapa jemaah Gereja Katedral yang melakukan misa melalui Zoom meeting. Berikut laporan dari kami, kembali ke studio. Baik, terima kasih Anjani Okta. Tidak hanya itu Perlita. Kali ini pemirsa, mengenai gereja katedral yang bersebelahan dengan Masjid Istiqlal ini ternyata dapat menumbuhkan toleransi yang baik. Benar, apalagi di Indonesia mayoritas penduduknya beragam Muslim. Kira-kira bagaimana dengan suasana di Masjid Istiqlal tersebut? Dan apakah petugas Masjid Istiqlal mempersiapkan fasilitas seperti lahan parkir? Maka, kami sudah terhubung dengan reporter kami, Sekar Hapsari yang berada di tempat. Baik Sekar, bagaimana suasana di sana? Terima kasih, Perlita dan Rasyad. Saat ini saya sedang berada di Masjid Istiqlal di kawasan Jakarta Pusat, yang lebih tepatnya tepat berada di seberang Gereja Katedral. Saat ini, hari Jumat pada tanggal 24 Desember 2021, yang tepat pada 1 hari sebelum perayaan Natal, kondisinya cukup kondusif dan ramai. Berdasarkan hasil wawancara kami terhadap salah satu pengurus Masjid Istiqlal, yaitu Pak Saparwadi, menjelaskan bahwa pemerintah membangun suatu terowongan yang bernama Terowongan Silaturahmi, yang tujuannya untuk membangun rasa toleransi yang tinggi terhadap 2 tempat ibadah ini. Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral dari tahun ke tahun saling toleransi dan saling membantu. Pada saat Idul Fitri, dari pihak Gereja Katedral ikut bantu dalam menyiapkan lahan parkir. Dan dari Masjid Istiqlal pun sama sebaliknya. Para jemaat Gereja Katedral bisa menggunakan lahan parkir dari Masjid Istiqlal, namun untuk terowongan silaturahmi yang belum lama ini telah dibangun oleh pemerintah, saat ini masih belum bisa digunakan untuk umum. Itu saja laporan dari kami. Kembali ke studio. Perayaan Tahun Baru selalu menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Apalagi perayaan Tahun Baru selalu identik dengan perayaan kembang api yang meriah. Benar sekali Perlita. Tidak lupa dengan bakar-bakar jagung ya, sehingga menjadi kesempatan untuk berkumpul dengan teman-teman dan keluarga. Berita berikutnya, kami akan melihat suasana perayaan Tahun Baru 2022 mendatang di Monas dan PRJ Kemayoran, Jakarta Pusat. Betul.
Apakah ramai atau justru sepi akibat pandemi COVID-19 ini? Berikut berita selengkapnya. Perayaan Tahun Baru selalu disambut dengan meriah. Banyak orang bepergian keluar rumah untuk menyambut dan melihat banyaknya kembang api. PRJ dan Monas merupakan salah satu tempat yang dipadati saat Tahun Baru tiba. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, situasi menyambut Tahun Baru 2022 ini terlihat bahwa kondisi lalu lintas di sekitar PRJ Kemayoran dan Monas terlihat cukup longgar. Dikarenakan kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia, pemerintah kembali memberlakukan PPKM level 2 di beberapa tempat. Maka dari itu, banyak beberapa titik yang ditutup dan dijaga ketat. Beberapa jalan kawasan PRJ Kemayoran ditutup hingga pukul 5 pagi 1 Januari 2022. Setelah ini, kami memiliki berita mengenai terjadinya kelonjakan harga pangan pada liburan akhir tahun. Serta bagaimana suasana Terminal Blok M menjelang libur akhir tahun. Berita selengkapnya setelah pariwara berikut ini. Kembali lagi di WhatsApp Indonesia. Dikabarkan harga pangan melonjak menjelang liburan akhir tahun. Melonjaknya harga pangan ini juga menyebabkan keadaan pasar menjadi sepi pengunjung. Salah satunya Pasar Santa di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dikabarkan keadaan Pasar Santa yang terdiri dari 3 lantai tersebut terlihat sepi pembeli dan hanya ramai dengan penjual serta toko perlengkapan saja. Sangat disayangkan sekali. Apakah ini menjadi salah satu faktor penyebab liburan akhir tahun? Berikut berita selengkapnya. Dengan berakhirnya tahun baru 2021 dan juga pembatalan PPKM level 3 membuat masyarakat kembali bersemangat untuk menyambut tahun baru. Beberapa dari masyarakat Indonesia melakukan mudik dan keluar dari Jakarta. Akibatnya berimbas kepada pasar-pasar yang sepi dari pelanggan. Pada Pasar Santa Kebayoran yang terlihat berbeda seperti biasanya tanpa sepi dari pembeli. Beberapa harga pokok juga meningkat tajam yang juga mempengaruhi tingkat pembelian dari konsumen yang menurun. Para pedagang juga mengeluh dengan harga pokok yang naik dan juga diikuti dengan pembeli yang menurun. Menjelang tahun baru gini, Natal dan tahun baru gini, ada yang berpengaruh nggak sih terhadap penjualan? Menurun ya, justru menurun ya. Karena di sini kan pasarnya bukan penduduk ya, jadi ini pasarnya orang kantor, jadi kalau Natal tahun baru kan kebanyakan orang lebih sibuk. Nah, jadi omsetnya agak turun. Menjelang tahun baru ini, Ibu kira-kira belanja kebutuhan apa sih? Ya yang setiap hari yang pasti ada habis orang ayam roti Sehari-hari di rumah gitu ya. Kira-kira kan Ibu setiap hari belanja di sini ya. Menjelang tahun baru ini justru makin rame atau gimana? orang ya relatif sih kalau banyak tinggi biasa. Perlita, Anda biasanya untuk berkegiatan di luar rumah, apakah sering menggunakan transportasi umum? Pastinya dong, selain karena jaraknya berdekatan dari rumah dan tentunya untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Bicara soal transportasi umum, berita kali ini sangat cocok dengan pemirsa yang sering melaksanakan aktivitas keluar rumah menggunakan transportasi umum. Salah satunya bis di Terminal Blok M. Terminal Blok M menjadi salah satu terminal yang cukup besar yang berada di wilayah Jabodetabek, sehingga menjadi pusat bagi para pekerja untuk melakukan bepergian menggunakan transportasi umum. Lalu bagaimana keadaan Terminal Blok M menjelang liburan akhir tahun ini? Apakah sepi pengunjung atau bahkan malah tetap ramai? Berikut berita selengkapnya. Menjelang akhir tahun, kondisi Terminal Blok M masih ramai. Dibatalkannya PPKM level 3 membuat kondisi Terminal Blok M cukup padat. Selain sudah terjamin aman, transportasi umum menjadi pilihan hemat biaya. Kan menjelang tahun baru ya Pak? Ya, betul. Itu penumpang bisnya menjadi rame atau gimana Pak? Ramai. Ada peningkatan ya? Kira-kira peningkatannya berapa persen Pak dibanding dengan Hari biasa. Sekitar ya 5-10%. 5-10%? Kalau yang dari yang dilihat, menjelang tahun baru ini tetap ramai nggak sih bis?
Iya, karena kayak dilihat-lihat itu orang-orang juga pada pengen pergi gitu, terus juga biar ngehemat biaya juga, dan juga banyak orang yang pengen pergi-pergi aja gitu. Terminal Blok M itu sendiri menjadi salah satu terminal yang cukup besar yang berada di wilayah Jabodetabek, sehingga menjadi pusat bagi para pekerja untuk melakukan berpergian menggunakan transportasi umum. Rasyad, kira-kira untuk liburan akhir tahun ini Anda sudah punya plan belum nih kira-kira akan kemana? Wah, liburan akhir tahun ini sepertinya saya cukup di rumah aja sih, dengan menyaksikan beberapa update sosial media teman saya. Oke, meskipun hanya di rumah aja, jangan khawatir Rasyad. Dan tentunya permisa semua, setelah ini kami akan menyajikan liburan yang menggugah mata Anda. Tetap di WhatsApp Indonesia. Kali ini kita berpindah ke Pulau Sumatera Barat. Salah satunya kota yang terkenal dengan ikon Jam Gadang yang berada di daerah Bukit Tinggi. Selain Jam Gadang, ternyata di daerah Bukit Tinggi masih terdapat beragam tempat wisata yang harus dikunjungi. Wah, gak sabar nih Perlita. Kira-kira apa saja ya tempat wisata yang menarik di kota Bukit Tinggi tersebut? Berikut berita selengkapnya. Halo pemirsa WhatsApp Idan, kali ini saya sedang berada di daerah Sumatera Barat, lebih tepatnya di kota Bukit Tinggi. Bisa kita lihat saat ini saya sedang berada persis di depan Jam Gadang. Situasi tahun baru saat ini sangat ramai dipenuhi oleh wisatawan, di mana bisa kita lihat kendaraan-kendaraan yang datang di daerah Jam Gadang saat ini. Bisa kita lihat plat nomor kendaraannya dari berbagai luar daerah. Untuk wisatawan yang datang saat ini banyak memenuhi di daerah, kalau kita bisa lihat di sebelah kanan ada Pasar AT Bukit Tinggi, sangat ramai para wisatawan datang sana, dan di sebelah kiri ada Plaza Bukit Tinggi yang juga dipenuhi oleh para wisatawan. Untuk daerah di dalam Jam Gadang saat ini ditutup, sampai saat ini masih ditutup, karena perlu kita ketahui beberapa tahun terakhir Jam Gadang ditutup untuk malam tahun baru. Dari sore hari tanggal 31 Desember 2021 hingga saat ini 1 Januari 2022 pukul 3:30 sore masih ditutup, karena kalau kita lihat situasi di saat ini masih sangat banyak wisatawan yang datang ke daerah Jam Gadang, sehingga kepolisian masih menutup di dalam Jam Gadang ini agar tidak dapat dipenuhi oleh wisatawan, sehingga wisatawan tidak dapat masuk ke dalam daerah Jam Gadang dan hanya berjalan di sekitar daerah yang ditutupi oleh pagar dari yang ditutupi oleh pihak kepolisian. Kalau kita bisa lihat di daerah situasi daerah yang ada di Jam Gadang juga sangat dipenuhi oleh banyak kendaraan yang terparkir dari luar, dan kalau kita turun sedikit ke bawah juga masih banyak kemacetan yang terjadi, dan para wisatawan juga banyak yang mengeluh membawa kendaraan karena mereka tidak mendapatkan parkir untuk meletakkan kendaraan mereka, sehingga mereka harus berjalan jauh ke atas dan meletakkan parkir kendaraan mereka. Selanjutnya, para pedagang di sini juga mendapat banyak penjualan dari yang ada dari pembeli dari wisatawan tersebut, sehingga perekonomian tahun baru para pedagang-pedagang ini juga dapat berjualan dan banyak pembelinya. Untuk situasi H-2 arus balik dari kota Bukit Tinggi saat ini masih ramai. Kemungkinan untuk besok kendaraan-kendaraan dari para wisatawan atau dari perantau mulai kembali ke daerah masing-masing, mengingat hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekolah-sekolah dan kantor sudah mulai harus
masuk para karyawan dan para anak sekolah. Sehingga kemungkinan puncak arus balik dari daerah Bukit Tinggi kemungkinan akan padat di besok hari, dan kemungkinan juga untuk besok hingga hari selanjutnya daerah di area Jam Gadang dan pagar-pagar yang ada ditutup oleh para pihak kepolisian akan dibuka kembali jika situasi dimungkinkan untuk dibuka dan tidak ramai. Begitu liputan saya di daerah Sumatera Barat, lebih tepatnya di kota Bukit Tinggi, area Jam Gadang. Saya Faruk Zaranggara, WhatsApp IDN dari kota Bukit Tinggi melaporkan. Pemirsa, khususnya para K-popers, kali ini kami akan melihat keseruan SM Town Live 2022 SMCU Express at Kwangya. Wah, penasaran banget ya bagaimana keseruan live konser tersebut? Dan sayang sekali, berita ini sekaligus menjadi penutup pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan WhatsApp Indonesia setiap hari Senin sampai Jumat pukul 7 pagi hanya di IDN TV. Serta tidak lupa untuk selalu menerapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, serta menjaga jarak. Saya Perlita Amanda dan rekan saya, Rasyad Zafira, serta kru yang bertugas, pamit undur diri. Salam WhatsApp Indonesia. Para penggemar K-pop khususnya SM Stan pasti tahu kalau SM Town mengadakan konser gratis untuk para fansnya di berbagai negara. Diketahui pada 1 Januari 2022, SM Town menyelenggarakan konser yang bertajuk SM Town Live 2022 SMCU Express at Kwangya. Konser ini dimeriahkan oleh beberapa idol SM, di antaranya adalah BOA, Kangta, Super Junior, Kai, SHINee, OhGG, Red Velvet, NCT, aespa, dan yang paling menarik, SM mengeluarkan girl group gabungan yang bernama GOT. Konser yang disaksikan sebanyak 51 juta penonton dari 161 wilayah ini mendapatkan respon yang positif dari para K-popers.